Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tayang Helgitia, mahasiswa Ekonomi Islam kelas A, angkatan 2018, NIM B10611811036. Jadi, saya akan menceritakan kembali tentang dinasti Muawiyah. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang asal-usul dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan dilahirkan pada tahun kelima sebelum kenabian, tepatnya 606 Masehi. Muawiyah masuk Islam pada umur 23 tahun pada peristiwa Futul Makkah. Di situ ia masuk Islam bersama dengan masyarakat Mekah lainnya yang berlomba-lomba untuk masuk Islam. Jadi Muawiyah pertama kali menjabat bidang pemerintahan sebagai gubernur Yordania, yaitu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, dan dia diangkat bersamaan dengan saudaranya Yazid diangkat sebagai gubernur Damaskus. Namun karena beberapa waktu berlalu Yazid wafat, dan karena wabah herpes yang terjadi di kota Amwas menyebabkan Umar menyatukan Damaskus dan Yordania menjadi suatu kekuasaan yang dikuasai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah dikenal sebagai pemimpin yang kuat, jujur, dan ahli dalam berpolitik. Muawiyah berhasil memegang kekuasaan penuh setelah Hasan bin Ali menyerahkan jabatan khalifah dengan beberapa syarat, antara lain: yang pertama, agar Muawiyah tidak menaruh dendam sedikitpun pada masyarakat Irak; yang kedua, menjamin keamanan dan memaafkan kesalahan mereka agar pajak tanah negeri Azwas diperuntukkan padanya dan diberikan setiap tahun; agar Muawiyah membayar kepada saudaranya yaitu Husain bin Ali sebesar 2 juta dirham, dan pembelian kepada Bani Hashim harus lebih besar kepada Bani Syam. Perjanjian tersebut kembali menyatukan umat Islam dalam suatu pemerintahan di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dengan kata lain, Hasan bin Ali menjual haknya sebagai khalifah kepada Muawiyah. Akibatnya Muawiyah menjadi penguasa absolut. Muawiyah menduduki kursi pemimpinan pada tahun 661 Masehi atau 41 Hijriah. Ia memproklamirkan dirinya sebagai khalifah di Liyah, Palestina, setelah pihaknya dinyatakan menang. Pengakuan itu awalnya pengakuan terpaksa terhadap realita dan upaya menjaga persatuan umat. Maka dari sini termasuk unsur kekuatan dan keterpaksaan menggantikan musyawarah. Karena pada masa ini dapat dikatakan terjadi perceraian ideologi antara idealisme dan realita. Pemicu utama perselisihan antara Ali dan Muawiyah adalah tuntutan Qisas bagi pembunuhan Utsman. Muawiyah beranggapan bahwa Ali sengaja tidak melaksanakan kewajiban untuk mengqisas para pembunuh Utsman. Itu sebabnya ia menolak membaiat dan mentaati Ali. Ia menuntut melaksanakan qisas sebelum membaiat Ali sebab ia merasa berhak atas tuntutan itu karena kekerabatannya dengan Utsman. Selanjutnya, sistem kepemimpinan dan pengangkatan dinasti. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan ini adalah penguasa Islam pertama yang menerapkan sistem monarki absolut dan menggantikan sistem yang sebelumnya demokrasi republik menjadi sistem monarki absolut. Jadi Muawiyah meniru gaya kepemimpinan para raja Persia dan Romawi berupa peralihan kekuasaan kepada anak-anaknya secara turun-temurun. Jadi yang sebelumnya pengangkatan para khalifah itu berdasarkan musyawarah atau dipilih sama masyarakat. Namun pada masa pemerintahan Muawiyah itu berdasarkan keturunan. Jadi raja-raja selanjutnya adalah masih dari keturunan Bani Umayyah. Meskipun sistem yang diterapkan Muawiyah tidak sama dengan sistem yang diterapkan khalifah sebelumnya, namun Muawiyah masih menjalankan kedudukan dan fungsi khalifah, yaitu menyampaikan khutbah dan menjadi imam sholat Jumat. Hanya saja ia terlalu menjaga jarak dengan kehidupan masyarakat Muawiyah. Segala sesuatu yang penting hanya dipertimbangkan untuk diri sendiri, dan dia tuh berhidup mewah.
Inilah perbedaan yang paling mencolok dari Muawiyah dengan khalifah sebelumnya. Selama pemerintahan Muawiyah berhasil menegakkan kerukunan bangsa Arab, wilayah utara Haisaniyah dan wilayah selatan Kalbiyah. Dan pada masa Muawiyah ini dia itu bersikap adil kepada agama-agama lain. Sebagai buktinya adalah pengangkatan beberapa orang Nasrani sebagai pejabat negara atau dewan penasihat. Selanjutnya dinasti Muawiyah, yaitu sampai pada tahun 749 Masehi, yaitu turun-temurun juga dari keluarga Muawiyah. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang selanjutnya Yazid bin Muawiyah, terus Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Al-Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik, Yazid bin Walid, Ibrahim bin Walid, Marwan bin Muhammad. Jadi itu tuh adalah pemimpin-pemimpin pada dinasti Muawiyah secara turun-temurun. Kalau dijelaskan akan lebih panjang lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik, tradisi, dan peradaban pada masa Muawiyah. Karena kekhalifahan harus berdasarkan keturunan, maka adanya penyempitan calon-calon yang diajukan sebagai khalifah pengganti. Calon khalifah harus berasal dari keluarga Umayyah. Itulah salah satu penyimpangan dari ajaran agama Islam. Tetapi dalam hal perluasan wilayah, dalam waktu yang cukup singkat, kekuasaan pada dinasti Umayyah berkembang dengan sangat cepat. Wilayah Islam pada dinasti Umayyah berada di Afrika Utara, kemudian menyeberang melalui Selat Gibraltar, lalu masuk ke Spanyol, Eropa, sampai dengan India. Dengan berbagai pembangunan infrastruktur dan yang semakin maju pada masa dinasti Muawiyah. Selanjutnya, jurisprudensi dan tata hukum ajaran Islam pada masa Bani Umayyah. Dalam urusan diyat, bahwa Muawiyah telah mengganti apa yang telah ditetapkan Nabi dan para Khulafaur Rasyidin. Sebelum itu, diyat denda pembunuhan terhadap seorang non-muslim jumlahnya sama dengan muslim, tapi Muawiyah menguranginya sampai setengahnya, dan dia mengambil setengah yang lain bagi dirinya sendiri. Permasalahan sosial dalam tatanan sedikit mulai bermunculan pada masa dinasti Umayyah mencoba untuk mengimbanginya. Dibuatlah lembaga penegakan hukum. Lembaga penegakan hukum yang didirikan pada masa Umayyah yaitu Al-Qadi, Hisbah, kekuasaan hakim, Qadi, dan kekuasaan peradilan yang paling tinggi, yaitu kekuasaan hakim al-mazalim, Qadi atau Qadi al-mazalim. Selanjutnya, faktor kemunduran dinasti Muawiyah. Beberapa yang menyebabkan dinasti Muawiyah lemah dan membawanya kepada kehancuran, yaitu yang pertama, sistem pergantian khalifah berdasarkan garis keturunan, yang itu tuh yang melenceng daripada masa Khulafaur Rasyidin, dan terjadi persaingan di dalam keluarga kerajaan, persaingan di dalam itu kayak berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin. Yang selanjutnya, latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib. Yang selanjutnya, pada masa awal akhir maupun seperti di masa pertengahan kekuasaan Bani Umayyah, penumpahan terhadap gerakan ini banyak menyita kekuatan pemerintah pada masa kekuatan Bani Umayyah. Selanjutnya, di samping itu, sebagian besar golongan Mawali non-Arab, terutama di Irak dan wilayah bagian timur lainnya, merasa tidak puas karena status Mawali itu menggambarkan suatu imperioritas ditopang dengan keangkuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada Bani Umayyah. Penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas Ibnu Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan dari Bani Hashim dan golongan Syiah serta kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintah Bani Umayyah. Jadi lemahnya Bani Umayyah tuh selain dari faktor internal juga ada faktor eksternalnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.